Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rastia dengan NIM 2210268. Di sini saya akan membuat penjelasan video mengenai traction control, ABS, dan SRS airbag. Nah, video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Sistem Manajemen Sasis. Mohon disimak videonya ya. Nah, ini mungkin sedikit penjelasan mengenai data diri saya. Saya merupakan mahasiswa dari Program Studi Pendidikan Teknik Otomotif Fakultas Pendidikan Teknik dan Industri, Universitas Pendidikan Indonesia yang ada di Bandung. Materi yang pertama ada traction control atau sering disebut juga traction control system atau traction control mode. Nah, ini merupakan teknologi yang dirancang untuk meningkatkan stabilitas dan keselamatan kendaraan dengan mencegah kehilangan traksi pada roda. Nah, fungsi dari traction control mode ini ada dua. Yang pertama yaitu menjaga stabilitas mobil ketika sedang menikung tajam, karena pada saat ini si pengemudi harus menjaga akselerasi, kemudi, dan pengereman. Disinilah traction control ini tuh membantu pengemudi agar tetap stabil dan dalam mengarahkan mobilnya. Lalu ada fungsi yang kedua yaitu mencegah roda agar tidak terjadi slip saat mobil sedang berbelok. Nah, hal ini sangat membantu pengendara pemula yang belum berpengalaman. Ketika Anda mengerem secara perlahan atau ketika mengaktifkan traction control mode pada kendaraan seperti ini, otomatis akan bekerja dengan memberikan tekanan pada masing-masing roda dengan kekuatan tertentu agar mobil mengerem secara perlahan, sehingga mobil saat berbelok atau dapat berbelok dengan aman. Nah, lebih tepatnya si traction control mode atau traction control system ini tuh membantu ban belakang agar tidak kehilangan kendali saat melewati jalan yang licin, berlumpur, atau berpasir. Dengan begitu, pengemudi dapat mengontrol mobil secara baik. Oke, lanjut masuk ke cara kerja. Nah, sebenarnya cara kerja dari fitur ini tuh kayak tinggal menekan traction control mode pada mobil Anda. Kalau pengen cepetnya ya, tapi kalau kalau dijelaskan secara rinci, nah traction control ini pada dasarnya akan mendeteksi jika ban kehilangan cengkraman dan berupaya memperlambat laju kendaraan. Jadi jika sensor mendeteksi jika ada salah satu roda yang berputar terlalu cepat atau terlalu lambat, nah atau tidak memiliki traksi, maka otomatis si traction control ini tuh bekerja untuk memerintahkan rem untuk memperlambat putaran roda agar putarannya sama seperti roda lainnya. Terus sistem traction control ini tuh menggunakan sensor kecepatan roda. Jadi eh, apa sih sangat cepat gitu mendeteksi jika adanya perbedaan atau eh, perbedaan putaran roda dari yang kanan atau yang kiri, yang belakang atau yang depan. Nah, terus, nah jika terdeteksi maka sensor langsung mengirimkan sinyal ke ECU. Nah, di ECU itu diolah, terus dari ECU langsung segera melakukan pengurangan perputaran secara perlahan pada roda tersebut. Jadi ketika ban terdeteksi mengalami slip, si sistem traction control ini tuh langsung bekerja melalui rem ABS atau disebut juga anti-locking brake system untuk mengatur rem sehingga ban dapat mempertahankan traksinya. Nah, sekarang kita masuk ke materi yang kedua yaitu mengenai SRS airbag. Nah, SRS airbag itu tuh kepanjangannya apa sih? Nah, SRS airbag itu merupakan singkatan dari Supplemental Restraint System. Nah, yang mana SRS airbag ini adalah sebuah sistem pengaman tambahan.
Nah, fitur ini merupakan fitur yang terpasang pada mobil untuk melindungi para pengguna mobil saat terjadinya benturan atau kecelakaan eh, yang keras. Nah, seperti yang dijelaskan bahwa fitur ini merupakan tambahan yang bersifat pasif. Nah, artinya fitur ini bukanlah fitur keselamatan yang utama atau fitur keselamatan aktif. Nah, walau begitu, si SRS airbag ini tuh merupakan fitur yang sangat penting adanya di kendaraan, apalagi di kendaraan modern pada saat ini. Nah, SRS airbag ini tuh nantinya akan berbentuk seperti balon udara. Nah, ini nantinya akan memberikan jarak antara pengguna, antara pengemudi, antara penumpang dengan komponen mobil seperti dashboard, terus pintu, terus setir mobil. Nah, makanya pada umumnya si SRS airbag ini tuh terletak di dashboard mobil, setir mobil, dan di door trim mobil. Nah, pasti kalian bertanya-tanya nih cara kerja dari si SRS airbag ini tuh gimana sih? Nah, SRS airbag ini pada umumnya dirancang menggunakan bahan kimia seperti natrium azida, NaN3, dan kalium nitrat KNO3. Nah, saat mobil terjadi benturan keras, dar, ketika dalam keadaan kecepatan tinggi, maka sensor ECU pada SRS airbag tuh akan mengirimkan sinyal sensor pada SRS airbag. Nah, sinyal SRS airbag ini tuh biasanya berupa benturan keras sehingga sinyal akan mulai bekerja secara otomatis. Nah, ketika sensor sudah berhasil mengirimkan sinyal ke bagian airbag, maka otomatis kedua bahan kimia tersebut akan bercampur. Nah, ketika natrium azida dan kalium nitrat ini bertemu, maka kedua bahan kimia tersebut akan menghasilkan nitrogen panas sehingga airbag dapat mengembang. Nah, dengan begitu tidak perlu nggak usah waktu yang lama nih buat si airbag ini tuh mengembang selaras. Nah, ketika terdeteksi sensor benturan keras, mereka tuh akan langsung mengembang gitu. Nah, walau meskipun si SRS airbag ini tuh jarang digunakan, tetapi tetap harus tetap dilakukan pengecekan. Pengecekannya bukan satu komponen aja, tapi seluruh komponen yang nyambung ke SRS airbag ini. Nah, SRS airbag ini tuh bisa dipakai hanya satu kali. Jadi kalau udah sekali pernah kecelakaan atau terjadi benturan atau pokoknya udah kepake nih SRS airbag ini, nah itu tuh nggak akan bisa dipakai lagi. Itu harus diganti baru lagi. Oke, kita masuk ke materi ketiga atau poin ketiga mengenai ABS atau disebut juga anti-locking braking system. Nah, ini merupakan sebuah teknologi yang dihasilkan atau hasil pengembangan dari rem tromol dan rem cakram yang dinilai kurang efektif. Kenapa disebut kurang efektif? Karena si ini akan menyebabkan roda terkunci saat melakukan pengereman mendadak dan akan lebih sulit untuk dikendalikan. Sementara pada rem ABS ini memungkinkan kendaraan untuk tetap untuk tidak mengalami penguncian saat dilakukannya pengereman mendadak. Selain itu juga dengan adanya rem ABS ini memungkinkan untuk membuang panas dan debu itu lebih cepat. Nah, jadi ABS ini merupakan juga fitur pengamanan atau keselamatan di kendaraan. Nah, teknologi keselamatan yang dirancang untuk mencegah si roda mengunci saat terjadinya pengereman mendadak, sehingga meningkatkan kontrol dan stabilitas kendaraan.
Oke, kita masuk ke pembahasan terakhir mengenai cara kerja anti-locking braking system atau rem ABS. Nah, cara kerja ABS pada mobil ini tuh dengan melepaskan dan kemudian menerapkan kembali atau memompa rem ke roda mobil dalam situasi atau dalam kondisi pengereman yang berat. Nah, sensor pada setiap roda digunakan untuk mendeteksi gejala ban yang terkunci atau saat roda berhenti bergerak atau si roda ini tuh mulai tergelincir. Nah, jika terjadi pengereman mendadak, sistem hidrolik ini akan memberikan instruksi untuk mengirimkan tekanan minyak rem yang sesuai dengan kondisi kendaraan dan keadaan ban. Nah, tekanan minyak rem ini tuh diatur otomatis untuk memungkinkan penurunan kecepatan kendaraan tanpa mengunci roda mobil. Nah, sebelum terjadi penguncian roda, sebelumnya controller ini tuh akan menerima data dari sensor kecepatan dan menginstruksikan katup untuk mengatur tekanan menggunakan katup posisi 2 atau katup posisi 3 sesuai dengan perintah dari si controller. Nah, hal ini memungkinkan untuk pengendara ini tuh lebih mudah mengendalikan arah berhenti kendaraan meskipun tidak semua sistem ABS itu sama, dengan beberapa hanya mencegah roda di gardan belakang terkunci. Nah, ketika penguncian terdeteksi, ABS memompa rem 100 kali per detik. Ini memungkinkan menghentikan roda dan atau roda agar tidak tergelincir dan membantu pengemudi mengendalikan kendaraan. Jadi pada dasarnya ABS itu tuh bekerja dalam 3 tahap. Yang pertama, pedal rem ditekan pakai kaki. Terus, nah yang kedua, sensor roda mendeteksi gejala ban terkunci. Nah, jadi sensor yang tadi itu mendeteksi gejala ban terkunci lalu mengirim ke ECU. Nah, yang ketiga, ABS memompa sistem pengereman. Oke, mungkin sekian dari pematerian kita pada kali ini mengenai traction control, SRS airbag, dan ABS atau anti-locking brake system. Nah, jika ada salah kata atau saya salah dalam menyampaikan, saya meminta maaf karena di sini saya juga masih belajar. Mungkin sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.